pertolongan pertama pada kecelakaan atau disebut P3K. P3K adalah pertolongan pertama yang dapat dilakukan penolong yang diberikan kepada orang yang mengalami kecelakaan atau sakit yang mendadak sebelum korban dibawa ke fasilitas kesehatan yang lebih baik seperti dokter, klinik, atau rumah sakit. Nah, untuk tujuan P3K yaitu mencegah agar cedera yang timbul tidak lebih parah, menghentikan pendarahan, menjaga fungsi saluran pernafasan, mencegah infeksi, mengurangi rasa sakit, dan mencegah nyeri. Oke, untuk urutan P3K pada korban. Nah, kalau melihat korban, yang pertama, kalian tuh jangan panik. Nah, selanjutnya jauhkan atau hindarkan korban dari kecelakaan berikutnya. Terus perhatikan pernafasan dan denyut jantung pada korban. Nah, jika pernafasan korban terhenti, segera lakukan pernafasan buatan. Periksa dan bersihkan jalan nafas, lalu berikan pernafasan bantuan. Di samping itu, perhatikan denyut jantung korban. Jika nadi rahang korban tidak berdenyut, segeralah untuk melakukan langkah pembangkitan fungsi jantung melalui cara kardiopulmonar atau jantung paru-paru yang disingkat CPR, yaitu cardiopulmonary resuscitation. Dan perhatikan tanda-tanda shock ya. Oke, selanjutnya konsep DRCAB yaitu dengar atau bahaya, pastikan keadaan aman untuk menolong. Respon, pastikan kondisi kesadaran korban. Periksa kesadaran korban dengan cara memanggil namanya jika kalian kenal atau atau bersuara yang agak keras di dekat telinga korban. Jika tidak ada respon, juga tepuk pundak korban perlahan namun tegas. Berikan rangsangan nyeri, misalnya penjepit bagian telinga korban. Nah, selanjutnya compression atau RJP, yaitu berlutut di samping korban. Tentukan posisi kompresi dada dengan menentukan titik tengah pertemuan tulang pada dada korban. Setelah menentukan titik kompresi, tempatkan tumit tangan kalian atau Anda ya, bisa jadi pada titik tersebut dengan satu tangan lain di atasnya. Posisikan tangan Anda tegak lurus dan jaga agar tetap tegak lurus pada saat melakukan kompresi dan lalu tekan dada korban. Nah, selanjutnya berikan 30 kali. Kompresi dada dilakukan dengan cepat dan pertahankan kecepatannya. Berikan kompresi dengan kedalaman 2 inci atau 5 cm. Nah, selanjutnya RY setelah melakukan 30 kompresi, buka jalan nafas korban dengan metode head lift, chin lift. Tujuannya adalah untuk membuka jalan nafas korban yang tersumbat oleh lidah yang tertarik ke tenggorokan sehingga menutupi jalan nafas. Nah, untuk melakukan metode tersebut, kita lakukan yaitu dengan letakkan telapak tangan Anda di dahi korban dan letakkan jari-jari tangan Anda yang lain di bawah dagu korban. Tekan dahi ke bawah sambil mengangkat dagu ke atas sehingga kepala korban mendongak ke atas dan mulut korban terbuka. Untuk definisi balut, yaitu tindakan memfiksasi atau mengimobilisasi bagian tubuh yang mengalami cedera dengan menggunakan benda yang bersifat kaku maupun fleksibel sebagai fiksator atau imobilisator. Nah, menurut Murrell Sturt, balut bidai adalah pertolongan pertama dengan pengembalian anggota tubuh yang dirasakan cukup nyaman dan pengiriman korban tanpa gangguan dan rasa nyeri.
Nah, selanjutnya tujuan balut bidet yaitu mempertahankan posisi yang nyaman, mencegah kerusakan lebih lanjut, mempermudah transportasi organ, mengistirahatkan bagian tubuh yang cedera, dan mempercepat penyembuhan. Untuk jenis-jenis pembidean yaitu tindakan pertolongan sementara. Nah, itu dilakukan di tempat cedera sebelum dibawa ke rumah sakit dengan bahan yang sederhana untuk mengurangi nyeri dan kerusakan lebih berat. Nah, yang kedua itu tindakan pertolongan definitif. Ya, nah itu dilakukan di fasilitas kesehatan atau fakses, klinik atau rumah sakit untuk proses penyembuhan fraktur atau dislokasi dengan bahan khusus. Nah, selanjutnya untuk syarat-syarat pembidean, nah itu bide harus meliputi 2 sendi dari tulang yang patah sebelum dipasang, harus diukur terlebih dahulu ya pada anggota badan korban yang tidak sakit. Nah, selanjutnya itu ikatan jangan terlalu keras dan terlalu kendor. Nah, itu jangan ya. Selanjutnya itu bidet dibalut sebelum digunakan. Terus ikatan harus cukup jumlahnya, dimulai dari sebelah atas dan bawah tempat yang patah. Lalu kalau memungkinkan, anggota gerak tersebut ditinggikan setelah dibidai. Terus sepatu, gelang, jam tangan, dan alat pengikat perlu dilepas ya, itu perlu banget dan diamankan ya. Untuk langkah-langkah pemasangan bidai, nah yaitu pastikan tempat luka atau patah tulang, cedera sendi dengan memeriksa keseluruhan tubuh korban. Nah, tangani perdarahan bila terdapat tulang yang mencuat, buatlah donat menggunakan kain dan letakkan pada tulang untuk mencegah pergerakan tulang. Memeriksa PMS yaitu pulsari motorik sensorik korban. Apakah pada ujung tubuh yang cedera masih teraba nadi dapat digerakkan dan merasakan sentuhan atau tidak. Nah, tempatkan bidai di minimal 2 sisi anggota yang cedera, misalnya sisi samping kanan kiri atau bagian bawah. Nah, selanjutnya letakkan bidai sesuai dengan lokasi cedera ya. Oke, yang kelima yaitu hindari mengangkat tubuh pasien untuk memindahkan pengikat bidai melalui bawah bagian tubuh tersebut. Terus hindari membuat simpul di permukaan patah tulang. Buatlah simpul di daerah pangkal dan ujung area yang patah dan berada pada satu sisi yang sama. Lalu beri bantalan atau panding pada daerah tonjolan tulang yang bersentuhan dengan papan bidai. Lalu memeriksa kembali PMS korban. Apabila terjadi perubahan kondisi yang memburuk, nah bidai perlu dilonggarkan. Lalu longgarkan balutan bidai jika kulit di sekitarnya menjadi yaitu pucat atau kebiruan, sakit bertambah, kulit di ujung tubuh yang cedera menjadi dingin, ada kesemutan atau mati rasa. Sekian dan terima kasih, itu dari materi saya. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.